Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waras. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong. Prodi saya yaitu Pendidikan Teknologi Informasi semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi tentang sejarah dan perkembangan komputer dari generasi ke generasi hingga sampai saat ini. Pada video kali ini bermaksud untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Baik, kita mulai. Sejarah komputer. Sejarah perkembangan komputer berawal dari penemuan seorang yang bernama Charles Babbage. Dia adalah seorang ilmuwan di dunia yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia, terutama perkembangan komputer. Penemuan fenomenalnya yaitu mesin penghitung, merupakan salah satu penemuan yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama sebagai cikal bakal komputer. Penemuan tersebut menjadikan Charles Babbage sebagai penemu komputer dan dijuluki sebagai Bapak Komputer. Jadi teman-teman, Charles Babbage ini adalah seorang yang paling pertama menciptakan sebuah komputer, di mana komputer yang dia ciptakan tersebut merupakan fungsi kalkulator otomatis, ya. Jadi komputer yang dia buat pertama itu fungsinya hanya sebagai kalkulator otomatis. Pada tahun 1822, Charles Babbage mengemukakan idenya, yaitu membuat alat yang dapat membantu manusia dalam melakukan penghitungan pada tingkat kompleksitas yang tinggi dan rumit. Jadi pada tahun ini Babbage mempunyai ide untuk membuat suatu alat yang dapat mempermudah pengerjaan manusia, terkhusus pekerjaan menghitung pada tingkat yang tinggi dan rumit. Mesin buatannya yang belum selesai tersebut saat ini dimuseumkan di Museum of Science London. Jadi pada saat dia meninggal, pada saat dia tutup usia, penemuan yang ini belum terselesaikan, jadi penemuannya itu dimuseumkan seperti itu. Kemudian pada tahun 1937, Dr. John Atanasoff dan Clifford Bailey mulai membuat desain komputer digital elektronik pertama. Jadi pada tahun ini dikembangkan lagi menjadi komputer digital. Mereka memberi nama komputer tersebut adalah ABC, Atanasoff Berry Computer. Jadi gabungan dari namanya John Atanasoff dan Clifford Berry. Kemampuan mesin ABC tersebut hanya sebatas menghitung tambah dan pengurangan saja. Kemudian pada tahun 1943, pada Perang Dunia Kedua, seorang ilmuwan Inggris yang bernama Alan Turing mendesain komputer elektronik yang dibuat khusus bagi tentara Inggris. Dan tujuannya yaitu untuk menembus kode pertahanan Jerman. Pada tahun 1844, Howard Hathaway Aiken yang berasal dari Amerika membuat komputer yang diberi nama Mark I. Jadi komputer ini sebuah komputer untuk menghitung digital. Komputer ini memiliki luas 7,4 kaki
atau 50 kali 50 kaki, dan komputer ini mempunyai berat hingga 35 ton. Mark I sudah dapat digunakan untuk menghitung probabilitas. Kemudian pada tahun 1845, Dr. John von Neumann menulis sebuah konsep penyimpanan data. Pada saat itu masih berupa ide. Nah, jadi pada tahun ini Dr. John ini mempunyai ide membuat komputer yang konsepnya untuk menyimpan data. Ya. Kemudian pada tahun 1846, Dr. John W. Maudsley dan G. Presper membuat komputer skala besar yang pertama. Nama komputer tersebut adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Dunia juga beranggapan kedua orang ini sebagai penemu komputer digital. Kemudian pada tahun 1946, ENIAC komputer memiliki berat hingga 30 ton dan terdiri dari lampu tabung transistor yang berukuran besar dengan lebar 30 kaki kali 50 kaki dan menggunakan tenaga watt. Saat pertama kali dioperasikan, seluruh jaringan di wilayahnya mendadak mati. Ya. Entah kenapa, mungkin karena tegangan wattnya terlalu besar. Kemudian ENIAC sedikit lebih maju dibandingkan Mark I yang hanya dapat menghitung. ENIAC tidak hanya memiliki kemampuan menghitung tambah kurang kali bagi, tapi juga dapat diprogram untuk melakukan processing sederhana. Kemudian pada tahun 1951, di US Bureau of Congress menginstalasi komputer komersial pertama yang bernama UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer. UNIVAC 1 ini dikembangkan oleh Maudsley dan Esker untuk Remington Rand Corporation. Pada tahun 1847, William Shockley, John Burton, dan Walter Brattain merupakan penemu transistor pertama di dunia. Semenjak ditemukannya transistor, ukuran komputer semakin lebih kecil. Ya. Jadi ketika transistor ditemukan, komputer yang tadinya berukuran sampai 70 hingga berapa kaki itu, pada saat transistor ditemukan, komputer-komputer generasi berikutnya menjadi lebih kecil ukurannya. Nah, pada generasi pertama ini adalah ENIAC, EDVAC, ya. Kalau EDVAC itu Electronic Delayed Storage Automatic Computer. Kemudian ada lagi UNIVAC. Nah, ciri-ciri komputer generasi pertama adalah komponen dasarnya adalah vacuum tubes atau tabung hampa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa mesin, bentuk fisik besar, dan dengan kapasitas yang relatif kecil. Jadi pada saat itu, pada generasi pertama, komputernya itu besar, tapi kapasitasnya kecil. Ya. Dia menggunakan tabung hampa dan menggunakan bahasa mesin. ENIAC itu mempunyai bobot 30 ton dengan vacuum tubes atau tabung hampa. Memerlukan environment yang khusus karena banyak menghasilkan panas. Nah, pada generasi kedua, komputer-komputernya adalah IBM seri 1400, UNIVAC 3, NCR seri 304, CDC model 6600 Super dan 7600 ciri-ciri dan 7600. Nah, ciri-ciri komputer pada generasi kedua itu adalah menggunakan transistor sebagai komponen utama. Nah, tadi kan kalau transistor sudah ditemukan, jadi ukuran-ukuran fisiknya jadi relatif lebih kecil. Jadi transistor pertama itu ditemukan pada generasi komputer kedua. Ya.
Nah, pada generasi kedua ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa assembly dan Fortran. Kemudian komputer generasi kedua ini mulai dipergunakan media magnetik untuk menyimpan data. Pada saat generasi ketiga, komputer generasi ketiga yaitu IBM System 360, IBM System 3. Nah, ciri-cirinya yaitu menggunakan IC sebagai komponen utama, program dalam bahasa tingkat tinggi, dan mulai menetapkan konsep operasi multiprocessing dan multiprogramming. Kemudian pada generasi keempat, mesin komputer generasi keempat itu IBM System 370, Brock 700. Nah, ciri-cirinya komponen utamanya adalah LCE, ya, program high level, kapasitas makin besar dan bentuk makin lebih kecil, dan operasinya lebih mudah. Kemudian generasi kelima sampai sekarang yaitu komputer-komputer yang kita gunakan pada saat ini. Komponen utamanya adalah VLCE, ya, yang merupakan gabungan dari LCE. Selanjutnya ada komputer masa depan. Dengan teknologi komputer yang ada saat ini, agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini saja kita seakan-akan sudah dapat menggenggam dunia. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tujuan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahapan penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Alih-alih sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa program mungkin membentuk ciri utama generasi komputer yang akan datang. Kemungkinan komputer masa depan. Prinsip ciri-ciri komputer masa mendatang adalah lebih canggih dan lebih murah dan memiliki kemampuan di antaranya bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, dan bisa berpikir serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Ya. Ini berarti komputer memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia. Kelebihan lainnya lagi, kecerdasan untuk memprediksi sebuah kejadian yang akan terjadi, bisa berkomunikasi langsung dengan manusia, dan bentuknya semakin kecil. Yang jelas komputer masa depan akan lebih menakjubkan. Oke, baik teman-teman, jadi itulah presentasi tentang sejarah dan perkembangan komputer yang saya berikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.